Nah, kalau IHSG aku rasa berapa? 5.400 atau berapa tadi ya? Tunggu, aku belum lihat chart sih. 5.400 something kayaknya ya. Ya. Nah, mungkin kita bisa dari monthly atau weekly punya support. Nah, itu mungkin lebih aman buat kita kalau kita ini nih 5.000. Oh, sorry, Glenn tadi gambar berapa ya? Di 6.484 ya. Berarti kalau semuanya kita tahu itu supportnya di sana. Nah, berapa persen lagi yang bisa turun? Nah, biasanya kalau IHSG turun 1%, biasanya iya barang-barang yang kita punya turunnya lebih banyak gitu. Terus dia kita korelasi sama IHSG-nya berapa jauh gitu. Oke. Nah, OMED ini juga by technical aku cukup suka ya Sabrina. Tapi kalau sebenarnya kita ngomong motifnya apa untuk naik belum kelihatan nih. Walaupun dia memang murah ya sekarang berapa? 216 ya. Nah, mungkin ya belum kelihatan ya. Terus terang desain apa belum kelihatan. Mungkin kalau kayak BBK itu kemarin yang ada mungkin ada isu right, ada rumor moral isu. Nah, itu mungkin bisa lebih menarik. Ya, mungkin teman-teman kalau yang suka main di small caps ya terutama ya, itu lebih harus berhati-hati ya sekarang karena emang market ini likuiditasnya lagi kering ya kok ya. Jadi kalau saham seperti OMED ini mungkin jaga stop loss ketat di 210 kali. Kemarin sempat breakout dari MA20-nya, tapi hari ini balik lagi nih. Jadi kita ya mungkin bakal sideways dulu kali ya atau ya. Nah, Ya. Kalau dari aku lihat gini sih Tere, mungkin kalau kita mau kaitin sama tahun pemilu ya. Nah, pemilu itu selalu relate sama iklan lah, terus belanja consumer goods. Mungkin juga orang pulsa juga pasti jalan terus. Nah mungkin yang kalau diperhatikan kayak pulsa ini kan orang-orang minim price war sekarang udah, karena provider udah yang kayak kamu buat di konten ya Tere. Nah itu sebenarnya mungkin bisa lihat. Nah salah satunya yang kelihatan jelas by technical bisa support juga mungkin Excel ya Tere ya. I think harga 2.200 something. Nah itu mungkin good price untuk masuk. Nah Excel juga favoritku sih kok. Karena emang dia secara valuasinya itu dibandingkan peers, EV/EBITDA-nya itu paling rendah dan dia year to date-nya itu terkoreksi paling dalam nih. Ya, betul. Dia kemarin pas naik itu dia juga jadi salah yang paling kencang ya. Iya, betul. Ya memang berapa ini juga Tere kayak IPO baru yang kayak wine sama bir ya. I think ya harus lihat prospekturnya baik-baik sih. Tapi kalau sumpamanya mau masuk kan udah nggak bisa lagi IPO-nya. Harusnya mau ambil market ya. Yang wine mungkin masih bisa. Terakhir harusnya. Nah, itu lihat prospekturnya baik-baik sih. Tapi kalau aku masuk pun aku nggak akan pakai lama sih. Aku mungkin masuk dan keluar gitu ya. MTEL gimana? Oke, Tere ada pegang datanya MTEL nggak? Aku nggak ada. Aku nggak punya update-nya MTEL. Coba lihatnya MTEL. Nah ini ada Sabrina ada nanya nih Mayora. Mayora ini juga menarik ya karena emang untuk 2023 ini di mana spending itu akan biasa meningkat kan ya. Nah itu pastinya consumer nih yang akan jadi topik sektor kita ya kok ya. Nah kenapa Mayora ini menarik? Karena Mayora ini kan proxy dia ekspornya itu 40% nih. Dan untuk Mayora ini dia punya brand yang cukup kuat ya. Pasti teman-teman kalau jajan ke minimarket ini udah tahu nih brand-brand Mayora yang misalnya seperti apa nih kok ada Kopiko, terus ada Bang Bang dan lain-lain ya. Nah ini dari 2021 Mayora ini udah sempat naikin harga jualnya 8 kali nih. Tapi kalau kita lihat dari penjualannya ini masih stabil. Dan katalis yang menarik itu juga ada dari Mayora ini akan ada ekspansi pabrik nih di kuartal 1 ini. Itu ada di Tangerang. Nanti ada ekspansi pabriknya ini untuk wafer dan biskuit. Jadi kapasitas produksinya itu bisa naik 40%. Yeah. Itu juga jadi salah satu katalisnya. Dan juga raw materialsnya itu kan harganya udah
turun ya. Jadi ini kita expect-nya itu ke depannya marginnya akan lebar, terus laporan keuangannya akan tetap baik gitu. Ya, tapi mungkin ingat juga ya, kayak ini kan tidak selalu reflect ke price share price-nya. Nah, kalau mau ini ya, cuman lihat dari teknikalnya, Tere, sebenarnya kalau kita lihat kenaikannya dia selama berapa minggu ini kan lumayan pelan ya dibandingin dia punya kenaikan waktu sebelumnya. Nah, ini sebenarnya bagus apa enggak? Ya memang teknikal belum patah ya. Cuman kan range-nya udah mulai bergerak dalam channel. Nah, ini kayak gini-gini biasanya nggak begitu suka nih. Ya walaupun ya sentimen dari dia punya consumer good mungkin masih jalan. Nah, mungkin kalau aku akan lebih prefer yang AMRT ya, itu detail ya, tapi nggak langsung consumer. Memang secara valuasi naik, secara valuasi lumayan mahal, Tere. Tapi kalau kita bicara teknikalnya cukup rapi ya, 2720 ini good price untuk masuk, tapi memang dia pergerakannya nggak bisa jauh. Banyak sih, Tere. Nah, jadi untuk jadi emang untuk entry, untuk stock pick kita kalau udah tahu untuk entry kita juga tetap harus lihat technical ya, Boy ya. Kalau misalnya sekarang udah ada di dekat resist, mungkin kita watchlist dulu, jangan langsung hajar ya. Bank makin mengecil ukurannya. Nah, sekarang logiknya gini deh, kalau kita ngomong UMR naik, terus sebenarnya ada yang ngomong kalau perusahaan yang banyak pakai mesin itu harusnya lebih sehat. Nah, tapi kalau semuanya cost of goods sold kamu naik, sebenarnya margin kamu bisa lebih kecil ya. Otomatis kamu main quantity. Nah, sekarang kalau kayak Alfamart ini kan dia jual barang, tinggal dia ngambil spread marginnya berapa banyak ya. Sebenarnya dia lebih safe. Ya, kalau ngomong-ngomong konsumernya jalan, orang beli konsumer di toko segala macam, yang punya toko itu mungkin lebih safe. Ya, kenapa? UMR sama-sama naik, tapi bahan bakunya kan dia nggak nanggung tuh. Benar nggak? Itu sih logiknya. Oke. Makanya kalau Alfamart, ya aku rasa somehow lebih menarik. Gitu. Dan gerai Alfamart juga banyak di daerah-daerah juga ya kan, Boy? Nah, betul. Nah, kalau Alfamartnya sendiri kan kemarin dia itu akan ekspansi untuk distribution centernya. Nah, distribution centernya dia ekspansi karena dia lihat sebenarnya buying power dari luar Jawa itu lebih besar ya. Dengan ada distribution center sebenarnya cost-nya dia lebih kecil. Nah, makanya dia akan bangun sekitar 3 lagi distribution center di luar Jawa ya. Mungkin kita bisa lihat nanti margin gimana. Dan kembali lagi, dia juga masih naikin dia punya jumlah stores juga, Tere. Nah, dari stores-nya Alfamart sendiri sebenarnya dia punya beberapa segmen ya, dari yang kayak Lawson itu juga salah satu under Alfamart ya, Tere ya. Itu sih. Oke, mungkin wah ini lagi baca nih tapi kalau Alfamart ini karena GoTo related ini harus jadi khawatir juga nggak sih kok sebagai risknya? Sebenarnya nggak khawatir sih gitu. Kamu lihat kan penurunannya berapa setelah dia turun juga recovery kan, ya harusnya nggak apa-apa sih. Ya, habis dilepasin sama I think nggak ada masalah sih dengan dilepasnya ini. Jadi ini barangnya barang bagus kok. Ya, dan dia juga cukup kenceng kan recovery-nya, harusnya masih aman sih. Ya. AMRT terus yang dibahas endorse sebenarnya nggak punya AMRT, tapi kita masih wait and see. Iya. Siapa tahu. Sebenarnya yang dia sempat turun dalam beberapa waktu lalu itu karena emang waktu itu ada dikabarin kalau dia akan melepas GoTo kan ya. Ini beda sama Telkom sama Astra, di mana Telkom sama Astra invest di GoTo, kalau yang ini Alfamart yang GoTo invest di Alfamart. GoTo untuk perpanjang dia punya ini, dia kan jual aset-asetnya, salah satu ya GoTo, salah satunya Alfamart dan beberapa lagi itu mungkin yang sama GoTo dijual-jualin gitu. Gitu, Tere. Wah, kita nggak boleh terlalu lama di Alfamart, nanti dikira endorse nih. Ya, kita belum beli Alfamart sih, tapi kalau prefer, ya aku mungkin prefer itu sih, Tere.
Mm-mm. Gotoh lepas Alfamart. Betul sekali. Jadi teman-teman, ini ada saham apa nih yang bagus untuk menarik untuk dilihat besok ya? Hari ini portonya rata-rata pada merah, pada pusing ya. Nah, kalau menurut Kohans, apakah ini market ini sebenarnya sedang panic selling aja nih? Kalau dikaitin sama yang isunya kemarin gara-gara coal si Australia itu China bakal sama lagi, harusnya kayak kita lebih panik selling ya sementara ya gitu. Tapi kalau yang lainnya aku lebih prefer pegang cash dulu, tunggu sampai lewat tanggal 20-an ya, somehow aku barusan mau lihat lagi marketnya gimana. Wah, kalau misalnya udah keburu nyangkut gimana nih kok? Ya kembali lagi aku kurangi posisi mungkin ya. Gitu. Kurangin Nah, posisi. kalau keburu nyangkut, depends Tere. Lu nyangkutnya banyak. Kalau nyangkutnya kayak 5-10%, I think aku akan ambil cash. Tapi kalau mungkin nyangkutnya sekitar 20%, 25% up, dan mungkin aku kurangi posisi. Just in case ada harga turun lagi, aku punya dana untuk masuk lagi gitu. Betul, tunggu reload duit angpau. Ya, bener. Makanya kenapa harusnya tanggal 20 itu. Nah, apa lewat tanggal 20? Tadi tulisannya begini. Tadi kalau yang untuk China reopening yang kita bicara tadi, Tere, sebenarnya kalau kita lihat ya di China-nya sendiri, biasanya kalau di bulan-bulan Chinese New Year itu mereka perdagangannya turun, terus mereka activity juga berkurang ya, otomatis perdagangan berkurang segala macam, ya mungkin kebijaksanaan juga berkurang. Makanya aku masih tunggu what happen after dia punya Chinese New Year, nanti kayak COVID-nya bakal outbreak apa enggak. Terus kita masih mau lihat nanti kapasitas produksinya naik berapa banyak setelah dia reopening. Itu aja sih sebenarnya. Dia tanggal 25. Gitu, Tere. Jadi ya kurasa sih kita jangan terlalu agresif dulu sih sampai itu lebih jelas. Yap. Sampai kita lihat ada perlawanan dulu lah ya di market. Ya, benar. Okay. Betul sekali. Jadi ya, nah, sabar aja. Jadi kalau Tuhan strateginya gimana nih mungkin? Kalau parkir duit ya, I think aku kalau harus ke saham, aku akan masukin yang fundamental jelas, which is aku prefer banks ya. Tapi kalau semuanya kita mau ke aset kelas lain, ya mutual fund yang lebih pasar uang, or kita bisa masuk ke bonds, ya government bonds harusnya di pemerintah nggak mungkin kolaps ya, dan pasti bayar kan. Nah itu sih. Kalau tahun lalu kita mungkin lebih agresif masuk ke corporate bonds ya. Kalau sekarang mungkin government bonds jauh lebih menarik sih. Itu aja. Oke. Ya untuk sementara santai-santai dulu deh. Jadi tetap diversifikasi ya. Nah, kayaknya minggu depan kita juga ada webinar ya kok. Kita bahas kayak wah apa nih yang menarik untuk ini dengan kan sejarah baru ya, tidak ada Desember lalu nggak ada window dressing. Nah jadi untuk teman-teman webinarnya itu ada di Rabu depan. Untuk registrasi itu bisa dilihat di story-nya Streamega ya kok ya. Yes, betul. TFIP gimana kok ya? Mungkin TFIP sebenarnya paling cocok kalau bicara kayak mutual fund ini waktu sama Jogi atau sama Cesa, terus sama Leli. Nah, karena mereka yang lebih expert di mutual fund ya, jadi mereka akan kasih advice lebih ya. Cuman overall aku rasa tadi kita udah summary ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita terlalu agresif sekarang, takutnya pelor kita habis. Tapi kalau sebenarnya kita mau parkir dana, ya mungkin di mutual fund yang lebih gampang di break. Ya just in case marketnya balik normal, kita punya dana bisa kita pakai. Sementara duitnya masih dapat cuan juga ya kalau masuk ke yang money market. Nah, terus juga kalau memang yang dia punya risk profile nggak begitu tinggi, mungkin ke bonds somehow juga good pilihan yang oke juga ya. Jadi itu aja sih. Oke.